ya Pak ya, saya yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa nih? Saya dengan Bapak Rudi. Oke, ini bayinya laki atau perempuan Pak? Laki. Oh, kapan ini lahirnya Pak? Ini lahirnya sekitar Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 11. tanggal 7 bulan lalu, dokter. Oh gitu, jadi udah sebulan lebih ya Pak ya? Bapak, maaf Pak, ini Bapak tujuannya ini apa ya Pak ya? Ini tadi Ini ya? mau saya bawa katanya Ada memang tulisan jadwalnya apa? itu untuk imunisasi. Oh gitu. Oke. Ini Ibu nggak ikut ya Pak ya? Ibu kerja. Kerja. Oh, baik. Maaf, tadi Bapak bawa buku ini nggak Pak? Buku KK yang dibawain nggak sama Ibu Pak? Oh, bawa Bu dokter. Oh, bawa ya. Coba saya lihat. Oh, Saya bawa. oh, Bawa sama. Oh iya, anaknya. ini ya. Jadi sekarang umurnya udah 1 bulan lebih ya berarti ya Pak ya. Mau vaksin, saya boleh cek dulu ya Pak ya. Nggih. Apakah yang sebelumnya sudah tervaksin sesuai dengan yang dijadwalkan gitu Pak. Gini. Dulu lahirnya normal kan Pak? Lahirnya normal, Bu. Normal ya. Oke, sudah vaksin waktu hari pertama Pak dulu? Sampun. Sudah, oh ya, ini tanggal 7 Mei memang sudah ini Pak. Kemudian polio pas pulang, ya tanggal 9 ya Pak pulang ya 2 hari. 9. Oke, baik Pak. Jadi waktu itu kan tanggal 9 Mei, sekarang berarti umurnya udah sebulan. Kalau menurut jadwal ini memang ada waktunya diimunisasi BCG ini Pak. Nggih. Jadi BCG itu adalah vaksin tujuannya untuk mencegah supaya adik nggak sampai tertular atau terinfeksi TBC Pak. Oh gitu. Itu ya Pak ya. Nah, vaksin ini diberikannya itu disuntikkan nanti Pak. Jadi disuntikkan di lengan kanan atas kayak gini Pak. Dan suntikannya memang lumayan agak sulit Pak. Jadi di dalam kulit dulu ya, sehingga nanti saya akan mencoba sebaik mungkin ya supaya nanti bisa berhasil di dalam kulitnya itu maksudnya. Iya. Dan nanti vaksin ini akan menimbulkan reaksi kayak timbul bisul yang mungkin bisa sebulan atau 2 bulan lagi akan timbul bisul. Gitu. Dan kalau timbul bisul seperti itu nanti dibiarin aja ya Pak ya, jangan diapa-apain, jangan dikasih betadin atau apa-apa. Nanti biasanya akan mengering sendiri terus Anda dikasih. Oke, siap. Gitu ya. Jadi yang diharapkan timbulnya itu bisa lama, sebulan 2 bulan, nggak timbul pun nggak apa-apa. Yang menjadi masalah justru kalau dalam seminggu setelah hari ini Pak, kok udah timbul bisul. Nah itu yang Bapak harus segera bawa ke sini. Karena itu bisa menjadi tanda bahwa adik mungkin sudah terinfeksi TBC duluan Pak, sebelum diimunisasi. Gitu ya Pak ya, Siap. bisa dipahami ya Pak ya. Siap. Oke. Nah untuk reaksi lain sih kayak demam atau apa biasanya sih enggak sih Pak ya. Jadi kalau sampai habis ini kok demam, berarti kemungkinan ada penyebab lain sehingga Bapak harus segera bawa adik ke sini kembali. Siap. Gitu ya Pak ya. Memang ada vaksin-vaksin yang biasanya bikin demam ya, tapi kalau yang BCG ini biasanya enggak. Gitu ya Pak. Oke, siap. Baik. Jadi kalau memang begitu, saya mungkin cek dulu Pak, apakah saya sampai lupa nanya tadi Ini Pak. namanya siapa ya adiknya Pak? Frankie. Oh ya. Adik Franky aman-aman aja kan Pak? Nggak ada demam atau Aman, nggak ada ya? Oke, cek ya Pak ya. Boleh saya periksa dulu adiknya ya Pak ya. Oke. Saya dek yang pinter dek. Ini memang masih full ASI Pak. Asik. Terus ini tadi berarti dibawain ASI perang. Asik. Sepertinya puasa dulu. Nah, gitu ya Pak ya. Lupa Bu dokter nggak pesan sama ibunya. Oke. Baik, ini sama saya lakukan pemeriksaan fisik ya. Oke, pakai stetoskop akselerasi. Kalau untuk yang dulu Pak, waktu vaksin yang sebelumnya, ada reaksi yang nggak diharapkan nggak Pak? Mungkin Sempat apa? sumar-sumar aja sih dok, sempat Gitu tremor ya? sebentar. Nggak sampai ada yang lebih heboh apa, Nggak. dan nggak ada ya? Alergi atau anaknya sampai lemes banget, nggak ada ya Pak ya? Baik kalau gitu ya. Karena semua apa yang kita mau masukkan ke tubuh seseorang kan selalu ada risiko ya Pak ya. Mungkin ada alergi atau apa itu kadang-kadang nggak bisa kita hindari gitu loh Pak ya. Jadi kalau misalkan ada begitu, yang penting kami sudah menyiapkan ya Pak ya apa yang dibutuhkan ya, mudah-mudahan sih nggak sampai ya. Dan nanti mungkin setelah dilakukan pemberian vaksin, Bapak nanti sebaiknya nunggu dulu di ruang tunggu kira-kira 30 menit gitu ya. Jadi Oke, siap. kita bisa monitor, bisa amati ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan gitu. Begitu ya Pak ya. Gitu. Baik, jadi setelah mendapatkan penjelasan ini adik saya rasa ini bisa ya Pak ya dilakukan imunisasi dengan kemungkinan yang tadi. Apakah Pak Budi setuju Pak? Ini saya setuju. Setuju ya Pak ya. Baik, kalau gitu nanti saya siapkan dulu ya Pak ya. Bagus. Tapi saya Oke.
Kita arahkan fokus dulu. Karena itu Frankie. Iya Frankie. Stay strong Frankie. Karena ini hasil hidup, saya Frankie jangan nangis ya. Aduh sakit. Belum. Suntiknya aja belum muncul. Belum disuntik kok udah ada. ini isinya 1 mili. Ya, di sini ada bubuk ya. Nah, setelah itu saya ambil kira-kira 0,1 mili. Sini dong. Ini udah kita sudah ini udah dapat ya. Mbak, ini Pak ya, mayatnya masih Mei 2020 ya Pak ya. Meinya juga bagus. Namanya panas, jadi layak untuk dipakai ya. Suster Sofi minta tolong bantuin saya ya. Karena kalau ini posisinya harus benar-benar fit dan sampai. Jadi kalau untuk BCG ada trik khusus ya, saya mau ajarkannya. Jadi biasanya kita perlu fiksasi bayinya. Biasanya bayinya ini kalau bayi biasanya kita bedong dulu kayak one shoulder gitu loh. Biasanya Bedong. Bedong itu di pakai ini sarung. jadi Iya buat gendongan itu. ya, atau kalau nggak ada ya pokoknya harus terfiksasi ininya nggak boleh gerak, kepalanya juga harus ada yang megang. Ya, karena sensitif banget kita kesenggol dikit aja mungkin sudah keluar atau tembus ya. Tapi ini nggak boleh disuntik ya, saya cuma memperagakan contohnya teman di sini, nanti nyuntiknya di tempat lain ya. Jadi lokasinya kira-kira di sini, di atas ya, di sini. Kalau nyuntik di deltoid, arahnya ke akromion. Kalau nyuntiknya di paha, nyuntiknya ke arah genum. Ya, misalkan yang sukutan kan 45 derajat gitu ya, itu nyuntiknya ke arah misalkan yang sukutan L atau apa gitu ya. Nah, kalau misalkan sukutan di sini, nyuntiknya ke arah akromion. Ya, nah tapi kalau BCG nggak masalah ya, karena cuma sedikit. Ini kayak gini. Biasanya posisinya kalau ini bayi kecil ini bayi gerang. Ini bayi besar kan? Ya, ini nanti gini. Biasanya ini kita kayak gini. Nah, saya mau disuntik di Mas. Yang ini ya Mas. Oke, kita nah, ini saya mau kasih trik kepada kalian ya untuk lakukan. Kalau kita bergerak, biasanya kan kalau kita nyontek terus gini kan, ya, pindah ini tuh sudah merubah posisi. Ya, jadi kalau untuk intrakutan triknya itu ini begini, sudut miringnya hadap ke kita gini, masukkan intrakutan, lihat ini saya. Nanti yang dorong ini, jadi ini nggak bergerak. Oke, coba ya, kayak gini. Ini kan ada lubangnya miring. Ini harus masuk semua dulu ke intrakutan. Masuk intrakutan. Semua masuk. Kalau masih ada yang terbuka otomatis nanti kan bocor ya. Ya. Ini tak sedikit. Terus ini kita dorong pakai telapak tangan kita. Jadi nggak gerak. Ya, sampai 0,05. Nanti ini akan timbul melentung warna putih gitu. Kalau itu beneran intrakutan. Ya sakit Kalau dong, kocak. mungkin kalau dalam. Iya. Enggak. Setelah itu kalau yang benar, begitu kita tarik dia nggak berdarah. Ini setelah berapa detik kemudian agak ada darah. Tapi di aspirasi dulu kan? Ya,
Setelah itu udah nggak boleh ditekan-tekan atau dikasih apa namanya sapas itu nggak boleh kok BCG. Kok yang lainnya silakan nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang BCG ya. Kemudian Aku jadi. nggak boleh. Percaya. Ya. Karena itu dideltoid adik, karena 9 bulan dianggap sudah lumayan berotot gitu ya. Tapi kita lihat-lihat klinis anaknya, kok 9 bulan tapi kok kecil banget, ya udah di sini nggak apa-apa. Ya, yang penting suputan. Ya. Jadi cara nginget-ingetnya, vaksin-vaksin yang hidup itu kecuali BCG itu subkutan. Ya, BCG intrakutan. Karena yang hidup itu harus superficial. Tapi kalau DPT, hepatitis B, nanti ada lagi tifoid dan sebagainya itu intrakutan, intramuskuler. Ya, prinsipnya intramuskuler kan udah tahu ya, tegak lurus ya. Kalau yang subkutan kan 45 derajat. Nah, tergantung lokasinya. Kalau di sini berarti arahnya ke Bawah. dan nggak pakai diaspirasi. Ya. Itu intrakutan ya? Nggak pakai diaspirasi untuk anak. Itu ya. Kalau di sini ya. Pak Budi. Ini Pak. Iya, Pak. Franky sudah saya vaksin BCG ya Pak ya. Tadi udah berhasil Pak di dalam kulit ya. Dan ini yang tadi saya bilang nanti mungkin akan timbul bisul itu ya Pak ya. Oke, saya catat dulu ya Pak ya. Maaf, ini saya catat. Ini saya lepas dulu sarung tangan, saya cuci tangan ya. Sudah. Kemudian saya catat di sini tanggal berapa hari ini. Kemudian saya tulis tanggalnya di sini di tempatnya BCG. Ya, kemudian di sini biasanya akan ada lembar kosong. Kita tulis di sini tulis BCG tanggal berapa, ya berat badan berapa dan sebagainya, BCG lokasi di mana, deltoid kanan ditulis. Kemudian batch nomor vaksinnya tadi batch berapa, expirednya berapa ditulis. Ya, kalau vaksin yang single dose, vaksin-vaksin yang untuk si pasien itu sendiri tinggal buka etiketnya tempel. Itu biasanya kalau vaksin yang ini yang impor ini ya, ini tinggal lepas aja ininya. Ini bisa dilepas nanti tinggal ditempel. Ini kan sudah ada. Ya. Nah, setelah itu saya nulis data berikutnya, ya. Saya tulis di sini, saya tulis jadwalnya, berarti bulan Juni, umur 2 bulan, dia vaksin DPT dan macam-macam. Saya Pak, jadi Pak, ini hari ini kan sudah BCG ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nanti 1 bulan lagi ya Pak ya. Pada saat Franky umur 2 bulanan, nanti saya sesuaikan dengan jadwal 2 bulan udah umrah. Polis ini ya Pak ya. Di sini 2 bulan polis, udah ya, umrah. Tulis di sini ada DPT, ada polio Pak, ini Umrah. bulan ya. Rotavirus sama PCV. Jadi bulan depan tuh kita Beda kelas. ini kanan. Bisa. Bisa dulu dengan